Hai guys, hai teman-temanku semua. Bersua kembali di channel ini Samri Tarot. Bagi mereka yang baru mampir di channel ini, salam perkenalan dari saya dan semoga kamu sentiasa sihat dan bahagia selalu ya. Di tema bacaan umum hari ini, saya akan membahaskan selingkar kasihmu. Kita akan menyemak siapakah dia yang masih mengenang dan berpegang kepada selingkar kasihmu yang telah pun terurai ataupun terlerai ya. Seperti biasa, bacaan hari ini adalah untuk semua jenis hubungan, khususnya untuk kamu yang sudah berpisah ya. Sama ada kamu baru sahaja berpisah dengan pasangan atau cinta kamu, ataupun kamu telah berpisah untuk suatu jangka waktu yang lama. Teman-teman, kita juga akan mencari tahu apakah seseorang yang kamu fikirkan ini masih mempunyai perasaan cinta yang sama terhadap diri kamu ataupun sebaliknya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulakan, jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share dan subscribe bagi membolehkan kita untuk senantiasa terhubung nanti ya. Terima kasih semua. Baik teman-teman, seperti biasa ya teman-teman, kita akan check ya, kita akan semak kondisi hubungan kamu dan dia saat ini ya. Teman-teman, kamu cuba fikirkan, fokuskan energi kamu kepada seseorang di sini dan kita akan mencari tahu ya teman-teman, bagaimanakah kondisi hubungan kamu dan dia saat ini. Teman-teman, saya ingin menarik energi itu dengan lebih tepat ya, sebab ini adalah bacaan umum ya, general reading yang bersifat timeless, akan menarik ya energi ramai orang di sini ya. Dan readingan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu ya teman-teman. Kamu sesuaikan dengan kondisi hubungan kamu masing-masing ya. Cuba fokuskan energi kamu di sini dan seseorang yang kamu fikirkan ya saat ini. Bagaimanakah kondisi energi hubungan ini saat ini? Bagaimanakah energi hubungan ini saat ini? Cuba fokuskan kepada seseorang ya teman-teman. Kalau kamu boleh fokuskan kepada seorang ya, energi itu akan lebih tepat lagi ya. Bagaimanakah kondisi hubungan ini saat ini? Saya akan tarik 3 kad ya teman-teman ya. Children, okey. Perpisahan ini kalau saya lihat telah pun melibatkan anak-anak ya. Ada yang sudah mempunyai anak-anak. Sama ada kamu mempunyai anak-anak dengan seseorang ini dan berpisah, ataupun kamu masing-masing telah mempunyai keluarga dan mempunyai anak-anak ya. Kita lihat lagi. Codependency, masih lagi saling ketergantungan ya. Kalau saya lihat di sini ya. Saya juga dapat merasakan energi single parents di sini ya. Masih ada codependency. Ya, betul ya teman-teman, di sini ada separation, sangat sinkron dengan tema kita hari ini ya teman-teman. Separation ini adalah perpisahan ya. Perpisahan ini mungkin juga perpisahan yang telah lama atau baru berlaku, ataupun perpisahan yang sementara ya. Perpisahan tergolong kepada semua kategori ya, sama ada berpisah telah lama berpisah, baru berpisah, ataupun perpisahan sementara. Baik teman-teman, di sini kita ada religious factor. Okey, saya dapat lihat ya daripada bottom of the deck di sini, perpisahan ini juga berlaku disebabkan oleh perbezaan agama. Walaupun sedemikian ya, saya rasa ada beberapa perbezaan di sini ya. Teman-teman, kamu sesuaikan dengan kondisi hubungan kamu ya. Kita akan lihat dengan lebih jauh. Teman-teman, kita akan cari tahu ya. Tetap fokuskan energi kamu kepada seseorang di sini. Siapakah dia yang masih mengenang dan memegang kepada cinta ini walaupun cinta ini telah terlerai ya. Walaupun cinta ini telah selesai, siapakah dia yang masih mengenang dan berpegang kepada cinta ini sehinggalah saat ini? Tidak kiralah berapa lama ya perpisahan kamu dan dia, tapi siapakah dia yang masih mengenang kepada cinta ini? Kita akan lihat teman-teman. Siapakah dia yang masih berpegang dan mengenang kepada cinta ini? Di sini kita ada passion. Okey, tadi kita ada saling ketergantungan di sini ya. Walaupun ada perpisahan, kita memang ada kad separation hari ini ya, sangat sinkron dengan tema hari ini dan juga masih bergairah antara satu sama lain ya. Kita akan tarik lagi. Di sini juga friendship ya. Walaupun telah berpisah,
beberapa di antara kamu masih berhubungan ya, sebagai pertemanan ya, masih bersahabat di sini ya. Kita akan lihat lagi teman-teman. Di sini ada confusion. Beberapa di antara si dia ya, confused ya, tengah keliru, sedang berkecelaruan, keliru tentang hubungan ini ya. Mungkinkah seseorang yang telah berpisah dengan kamu di sini, selepas perpisahan ini ya, saya tidak pasti ya teman-teman, saya akan lihat dengan lebih jauh lagi ya. Mungkin masih ada rasa cinta yang saya lihat ya, itu yang menyebabkan kekeliruan ya, confusion di sini ya. Mungkin dia confused dengan perpisahan ini ya. Heartbreak ya, memang ada yang kehancuran ya. Hati yang sedih dan kehancuran di sini ya dalam perpisahan ini. Okay, teman-teman, kita akan menarik lagi 2 kad ya. Siapakah dia yang masih mengenang dan memegang kepada cinta ini walaupun cinta ini telah selesai? Gift. Okay, beberapa di antara kamu ya pernah menerima hadiah ya daripada seseorang ini, ataupun energi pembacaan biasanya akan terbalik antara kamu dan dia dan orang lain. Mungkinkah kamu juga ada memberikan hadiah ya kepada si dia ya? Mungkin baru-baru ini ya. Kita lihat ya. Siapa lagi si dia, teman-teman? Guarded ya. Sama ada kamu ataupun si dia ya sedang cuba ya memprotekkan, melindungi hati dia ya supaya tidak terluka lagi. Saya rasa ini adalah bukan saja energi kamu, tetapi juga energi dia di sini ya, saling melindungi hati masing-masing supaya tidak terluka lagi ya. Okey. Selepas perpisahan ini seolah-olah ada pencerahan rohani, ada healing yang menyebabkan kamu berdua saling sebab masing-masing sakit hati di sini ya teman-teman, ada heartbreak di sini yang menyebabkan kamu dan si dia masing-masing menarik diri untuk memproteksikan hati masing-masing di sini ya. Bottom of the deck ya, kita ada respect. Beberapa di antara kamu saya lihatkan ya dalam hubungan ini, walaupun telah berpisah ya, masih ada rasa hormat ya antara satu sama lain, masih lagi mempunyai rasa hormat kerana beberapa di antara kamu di sini ya masih lagi bersahabat ya, walaupun telah berpisah tetapi masih bersahabat, masih mengekalkan persahabatan itu ya, dan masih ada saling menghormati satu sama lain, begitu ya. Okey teman-teman, kita akan lihat dengan lebih jauh. Kali ini saya akan gunakan tarot card. Kamu cuba fokuskan energi kamu kepada seseorang di sini ya. Okey, kita akan lihat dengan lebih jauh. Apakah yang telah menyebabkan cinta ini terlerai? Siapakah seseorang ini? Apakah menyebabkan kehancuran dalam hubungan ini yang telah menyebabkan perpisahan antara kamu dan dia ya? Saya dapat rasakan walaupun telah berpisah, separation, masih ada ketergantungan. Maknanya dari segi fizikal dan emosi kamu masih saling tergantungan antara satu sama lain. Teman-teman, kenapa saya kata daripada segi fizikal dan emosi? Sebab di sini ada gairah ya teman-teman, kamu boleh melihat sendiri ya. Sini ada card passion ya. Masih ada ketertarikan secara gairah antara kamu dan dia. Bukan saja dari segi emosi, tapi juga masih ada rasa sayang dan cinta itu di sini. Yang melibatkan, yang menyebabkan kamu berdua confused ya, rasa keliru. Mungkinkah kamu dengan dia masih lagi bertemu untuk mengekalkan persahabatan, dan bila saling bertemu mengekalkan hubungan sebab ada anak-anak yang penglibatan anak-anak di sini ya. Pastinya kalau ada penglibatan anak-anak, kalau untuk pasangan yang sudah berpisah, pastinya akan berjumpa ya, sebab anak-anak pasti akan ingin menjumpa ibu bapa mereka ya. So saya dapat merasakan bila kamu bertemu ya, saling memproteksi diri ya, seolah-olah membatasi diri di sini ya. Walaupun kamu bertemu satu sama lain, kamu masih memproteksi hati kamu ya, dan seolah-olah menjaga jarak di sini, tetapi masih saling ada yang memberikan hadiah ya. Ada hubungan seperti itu di sini. Okey teman-teman, fokuskan kepada seseorang ini. Kita cari tahu lagi ya, apakah yang menyebabkan cinta ini terlerai ya, terurai. Siapakah dia dan apa yang menyebabkan hubungan ini dalam kehancuran dan perpisahan ya. Kita cari tahu teman-teman. Di sini juga saya lihat ada perbezaan agama ya, perbezaan kepercayaan. Mungkinkah energi yang saya rasa di sini ya teman-teman ya, salah satu daripada kamu ya yang telah bercerai atau berpisah ya,
Mungkin salah satu daripada kamu decided ya, mengambil keputusan untuk mengubah kepercayaan kamu baru-baru ini. Untuk sebagai contoh ya, mungkin seseorang ini beragama Islam, dan maksud saya dua-dua orang beragama Islam, tetapi mungkin salah seorang telah menemukan kepercayaan yang lain dan bertindak untuk menukar kepercayaan dia, yang telah menyebabkan perpisahan ini. Ada energi itu di sini ya teman-teman. Baik, kita lihat apa yang menyebabkan perpisahan ini. Four of Pentacles. Saya akan buka semua kad dahulu ya teman-teman. Kita ada The Sun. Ada Six of Wands. Sini kita ada Page of Cups. Di sini kita ada Ten of Pentacles. Di sini ada Nine of Swords. Di sini ada Ten of Swords. Kedua kad terakhir ini merupakan energi berat ya, energi kesedihan. Okey teman-teman. Di sini bottom of the deck ada Three of Cups. Okey, ada penglibatan tenaga ataupun energi cinta segitiga di sini yang telah memisahkan kamu dengan si dia ya. Memang ada penglibatan cinta segitiga, cinta sembunyi-sembunyi, cinta bersegi-segi yang menyebabkan perpisahan ini. Okey teman-teman, daripada saya taburan pertama ya, saya akan bacakan energi dulu ya. Elemen yang hadir di sini hari ini, kita ada elemen tanah, Capricorn, Taurus, Virgo. Kita juga ada elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Kita juga ada elemen wands ya, elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Okey teman-teman, energi air juga ada, Pisces, Cancer, Scorpio. Hampir kesemua energi hadir di sini. Ini hanya merupakan energi sahaja. Baik teman-teman, secara kasar ya, secara general, saya melihatkan ada penglibatan orang ketiga dalam hubungan ini yang menyebabkan perpisahan. Juga ada penglibatan kanak-kanak, anak-anak dalam hubungan ini ya. Yang nyata tema readingan hari ini adalah untuk mereka yang telah berpisah ya. Okey teman-teman, kita lihat tadi ya, apakah yang menyebabkan perpisahan ini ya. Saya dapat melihatkan ada sedikit sisi-sisi posesif dan kontrol di sini ya. Mungkinkah salah satu daripada kamu merasakan terlalu dikekang ya, terlalu dikekang dari segi kebebasan kamu ya. Sikit-sikit cemburu, sikit-sikit melibatkan pertengkaran, perselisihan faham. Kerana seseorang, salah satu daripada kamu di sini memang ada energi itu ya, sangat posesif, sangat obsesif dan sangat kuat cemburu di sini ya, dan dia sangat memproteksi apa yang seperti mana harus saya katakan ya, dia sangat memproteksi hak milik dia di sini, sangat dominan dalam hubungan, dan apa-apa pun hak milik dia, dia akan protect itu. Dan salah satu daripada kamu memang ada rasa sedikit kekangan ya, yang agak hebat dalam hubungan ini ya. Saya tidak nafikan memang ada cinta segitiga di sini yang menyebabkan perpisahan ini ya. Dalam hubungan ini ya teman-teman, ada sebuah pencerahan ya, pencerahan yang kamu dan dia dapat lihat, yang telah menyebabkan perpisahan ini. Bila ada sebuah pencerahan, masing-masing tahu ya tidak dapat meneruskan hubungan ini lagi, so berlakulah perpisahan ya di dalam hubungan ini. Beberapa antara kamu ya berdealing dengan seseorang yang agak berstatus tinggi ya, yang mungkin mempunyai jawatan yang baik dan dia dikenali ramai ya. Tetapi perpisahan ini juga dari sisi yang lain telah membuatkan seseorang ini ya putting on a show. Maksud saya begini, walaupun kamu baru berpisah ataupun telah berpisah untuk jangka waktu yang lama, seseorang ini ya, salah satu daripada kamu ataupun dia hanya putting on a show. Maksudnya begini teman-teman, tidak bahagia ya, tidak bahagia. Perpisahan yang secara menyedihkan ya, yang menyebabkan seseorang ini hanya menjalankan hidup dia secara pasrah. Lalu dia ingin, sebab ada harga diri yang ingin dia jaga ya, mungkin keegoan dia, hanya putting on a show, menunjukkan kepada teman-teman dan ahli keluarga dan orang lain yang dia sangat bahagia. Tetapi pada dasarnya tidak ya, pada dasarnya perpisahan ini sangat menyakitkan dia. Tetapi dia tidak dapat menunjukkan kesakitan itu sebab dia egois ya. Dia tak mahu mengaku kalah dengan kamu di sini. Lantas dia menunjukkan emosi yang dia, I'm okay, I'm fine, begitu. Sebenarnya I'm not okay, I'm not fine. Itu kata-kata yang tidak kamu dengarkan ya.
Teman-teman, ada sisi kekanak-kanakan juga di dalam hubungan ini ya, yang menyebabkan, maksud saya energi ketidakdewasaan ya, yang menyebabkan salah satu daripada kamu merasa sangat fed up, sangat lelah ya, seolah-olah seseorang ini tidak mature, tidak matang dalam mengatasi apa-apa masalah yang terjadi dalam hubungan ini, tidak begitu pandai untuk mengatasi masalah ya. Bila kamu dengan dia bawa berbincang, pasti ada perbalahannya ya, begitu yang menyebabkan masing-masing sakit hati. Dan bila sampai ke satu tahap ya, bila dah lama begini, kita sampai ke satu tahap yang enough is enough, lalu memutuskan ya. Saya juga dapat merasakan energi ya, energi tidak baik ya. Ini bukan daripada kad ya, ini intuisi saya. Saya juga dapat merasakan sambil saya berkata-kata di sini ya, untuk menerangkan, saya dapat merasakan energi yang tidak baik daripada orang sekeliling yang juga melibatkan kamu dan dia berpisah. Okey, ada energi, maksudnya ada influence dari orang lain ya, walaupun tidak ada kad itu di sini ya, tapi energi itu kuat saya rasakan ya. Dan seseorang ini sekarang hanya putting on a show, hanya menunjukkan yang dia bahagia. Sebenarnya tidak ya, walaupun sampai ke tahap ini sekarang. Bacaan ini adalah timeless ya, kamu boleh melihat bacaan ini bila-bila masa sahaja, dan seseorang ini masih berpura-pura menunjukkan dia bahagia ya. Penglibatan orang ketiga di sini ya teman-teman, saya rasakan seseorang ini yang menarik si dia ini daripada kamu ya, dia menarik dengan sangat kuat. Maksud saya apa teman-teman? Kalau ada dari sisi si dia ini yang tidak begitu interested ya, tidak begitu berminat dengan si dia yang lain ini, orang ketiga ini, tetapi orang ketiga di luar ini macam mana nak saya katakan teman-teman? Dia seolah-olah menggoda ya, dia menggoda seseorang yang kamu fikirkan di sini dengan secara hebat. Maksud saya godaan itu sangat hebat yang menyebabkan si dia meninggalkan hubungan ini untuk kamu yang cinta segitiga ya. Godaan itu sangat hebat daripada orang di luar ini. Dia, seseorang di luar ini, sama ada lelaki atau perempuan, sangat menggodakan dia. Maksud saya berusaha untuk menggoda si dia. Itu yang menyebabkan perpisahan dalam hubungan ini ya. Sebab kalau saya lihat daripada dasarnya, untuk kamu yang berpasangan ya sebelum berpisah, you guys had a very good marriage, mempunyai sebuah keluarga yang sangat bahagia sebelum ini ya. Bahagia, saya lihat itu sangat bahagia, sangat menceriakan hati kamu. Sebab itu bila berlakunya perpisahan ini ya, kamu berdua sangat-sangat sedih, sangat-sangat sakit hati, seolah-olah perpisahan ini so unexpected, tidak dijangka. Teman-teman, godaan yang diterima daripada orang luar ini sangat hebat ya. Maksud saya pihak ketiga ini, sama ada lelaki atau perempuan, memang mengada-ngada ya. Maksud saya dia sangat cuba menggoda, it's like a temptation, you know. Dia sangat menggoda si dia di sini ya. Dan akhirnya seseorang di sini jatuh ataupun termakan kepada godaan itu. Teman-teman, saya juga dapat merasakan ya, di sini saya dapat merasakan lebih kepada energi perempuan ya. Kalau kamu ialah wanita yang menonton ya, saya dapat merasakan kamu lebih sedih di sini, sangat-sangat sedih. Kamu hampir menangisi ya perpisahan ini setiap malam. Sampai lewat malam ya, kamu masih menangisi ya. Masih ada tangisan daripada kamu tentang perkara ini. Kamu masih mengenangkan memori bersama orang. Saya dapat rasakan beberapa di antara kamu yang mempunyai anak sudah pun berhubungan ya untuk beberapa tahun ya sebelum perpisahan. Ya, bacaan ini juga untuk kamu single parents yang mempunyai anak ataupun tidak ya. Kamu sesuaikan dengan kondisi kamu ya, tapi tangisan ini lebih kepada perempuan ya. Kalau kamu ialah wanita yang menonton, memang sangat-sangat sakit hati di sini ya. Sebab energi yang saya rasakan sangat berat ya di jiwa dan di hati saya ya sambil membaca ya. Dan saya juga dapat merasakan ya, sebelum perpisahan ini ya berlaku, si dia ini ada cuba ya untuk mengadaptasikan ataupun cuba trying to adjust ataupun cuba menyesuaikan diri dalam keadaan supaya dapat memperbaiki hubungan. Tetapi lebih dia cuba beradaptasi, yang berlakunya adalah sebaliknya. Maksudnya, saya tak pasti teman-teman apa yang berlaku di luar sana, sama ada godaan si dia yang luar sana sangat kuat, ataupun memang ada apa yang saya percaya teman-teman, setiap kali sebuah hubungan itu hancur, ia disebabkan oleh satu point. Dasar, foundation hubungan itu tidak kukuh. Bila foundation ataupun asas hubungan itu tidak kukuh, senang dipengaruhi sama ada pihak ketiga ataupun pengaruh orang-orang lain, sama ada dari segi umpatan atau hasutan, tidak mendapat dukungan keluarga dan sebagainya. Yang penting asas, fondasi hubungan itu mesti kuat,
mesti kukuh. Sekiranya asas itu tidak kuat, walau sekecil mana pun rintangan itu, pasti akan berlaku sebuah kehancuran. Okey teman-teman, back to the story. Teman-teman, seseorang ini, maksud saya tadi ya, bila saya divert cerita ini, saya cuba menerangkan seseorang ini telah cuba beradaptasi. Ada percubaan itu di dalam hubungan ini untuk saling adjust. Sama ada energi ini daripada kamu ataupun dari si dia. Banyak yang mengalah di sini untuk adjust, untuk bertolak ansur supaya tidak berlakunya separation. Tetapi lebih usaha diberi, lebih cuba beradaptasi, lebih cuba adjustment, ya, yang terjadinya sebaliknya. Ada beberapa di antara kamu yang telah berpisah dengan cara baik, ya, yang masih ada mengekalkan hubungan persahabatan dan juga masih menghormati satu sama lain, ya. Untuk kamu yang masih mempunyai anak-anak, ya, mempunyai anak-anak dengan si dia, ya, kita harus fikirkan anak-anak dahulu, ya, sebelum kebahagiaan kita. Kanak-kanak mereka tidak tahu apa masalah orang dewasa ni, ya, dan mereka memerlukan ayah dan ibu, ya, supaya bila mereka membesar nanti mereka tidak mempunyai memori atau trauma yang buruk, ya. Itu penting untuk kita terapkan di sini, teman-teman. Di sini daripada barisan pertama taburan kad di sini memang jelas, ya. Sebelum ini kamu dengan dia memang mempunyai hubungan yang baik, ya. Saling sayang menyayangi, saling memberikan kejutan-kejutan kecil, ya. Maksudnya memang ada surprise dalam hubungan ini yang baik, ya. Perhubungan baik, ya, tetapi tiba-tiba berlakunya perpisahan ini, ya. Sama ada hasutan, kurang dukungan daripada orang sekeliling, pihak ketiga, ataupun memang ada, ya, saya lihat di sini kalau dari sisi kamu dan dia, ya, banyak kontrol di sini, sikit-sikit cemburu, sikit-sikit mengekang, seolah-olah kamu duduk dalam penjara, ya. Seseorang ini seolah-olah mengontrol kamu, gerak-geri kamu juga dipantau, sikit-sikit kamu kena report duty, maknanya maksud saya kamu kena laporkan apa yang kamu lakukan setiap hari. Ada, ya, teman-teman, hubungan seperti itu yang pada saya, ya, hubungan ini seperti sangat terobsesi, ya. Seorang ini tengah hubungan toksik, itu maksud saya. Hubungan toksik yang melibatkan seseorang ini mengekang kamu begitu sampai kamu tak dapat bernafas. Ada di sini, teman-teman. Perpisahan ini sangat menyakitkan, teman-teman. Ada beberapa di antara kamu telah terpisah dan tidak bertemu lagi, ya. Ada energi itu di sini yang menyebabkan keinginan untuk bertemu. Bila ada keinginan untuk bertemu, seseorang yang telah terpisah dengan kamu di sini masih mengenang, masih memegang kepada cinta kamu di sini. Walaupun perpisahan itu baru 6 bulan kebelakangan atau sudah lama, seseorang ini masih memegang dan masih mengenang kepada cinta ini. Teman-teman, memori yang kamu dengan seorang ini berkongsi, ya, ataupun sharing memories yang sangat baik di sini. Perkongsian memori itu banyak memori-memori indah di sini. Saya lihatkan daripada tahap awal hubungan, ya, sangat gembira, teman-teman. Sebelum berpisah, ya, sangat gembira. Dan perpisahan ini memang really break your heart. Sangat menghancurkan kamu. Memang ada penglibatan orang ketiga. Sekiranya tidak, memang ada masalah dalam hubungan ini dan asas foundasi kamu dengan dia memang tidak kuat. Yang menyedihkan, hubungan yang terpisah ini ada yang melibatkan anak-anak. Okey, teman-teman, kita telah melihat, ya, sedikit sebanyak, ya, apa yang menyebabkan perpisahan ini. Kita melihat sedikit sebanyak, ya. Dan juga tadi saya ada katakan ada penglibatan orang ketiga di sini. Okey, teman-teman, kita cuba fokuskan kepada seseorang ini, ya. Sekiranya setakat ini kamu dapat kaitkan energi ini dengan seseorang, kamu boleh teruskan readingan ini, ya, teman-teman. Sekiranya setakat ini sampai ke taburan kad pertama ini, readingan ini tidak resonate, jangan dipaksakan. Maksudnya readingan ini bukan untuk kamu, ya, sebab readingan ini khususnya untuk mereka yang telah berpisah. Okey, teman-teman, saya akan mencari tahu lagi, ya. Tadi kita dah tahu, ya, serba sedikit kenapa berlakunya perpisahan. Kita akan cari tahu lagi sebab kad-kad yang terbuka akan memberitahu saya, ya. Dan saya ingin tahu apakah lagi yang menyebabkan perpisahan di sini dan apakah seseorang yang telah terpisah dengan kamu di sini masih memegang selingkar kasihmu. Maksudnya adakah dia masih mempunyai rasa cinta itu di sini? Sebab tadi kad pertama, ya, di sini ada kegairahan, ya. Masih ada kegairahan, passion, dan juga masih ada codependency. Kad codependency ini sering keluar dalam bacaan saya. Saya tidak tahu mengapa, ya. Masih ada ketergantungan. Dan sekarang ini beberapa di antara kamu mungkin telah bernikah dengan orang lain.
So membuatkan kamu cuba memproteksi diri masing-masing, ya, membatasi diri masing-masing. Tapi rasa cinta itu tidak dapat dinafikan. Kita akan cari tahu, ya teman-teman, apa yang telah berlaku yang melibatkan perpisahan, dan apakah seseorang ini masih mempunyai rasa cinta kepada kamu di sini. Kita lihat, teman-teman. It is nice to know, ya. Kita lihat, ya teman-teman. Di sini ada Two of Wands. Di sini kita ada Six of Pentacles. Di sini ada Queen of Pentacles. Okay, teman-teman, saya akan buka lagi. Di sini ada The Fool, ya. Aquarius sangat kuat di sini, ya teman-teman. Di sini kita ada Seven of Cups. Teman-teman, saya harap kad ini kelihatan, ya. Di sini ada Queen of Cups. Wow, tengok teman-teman, di sini kita ada dua Queen, ya. Ada penglibatan dua wanita di sini, ya. Kita ada Queen of Pentacles dan Queen of Cups, ya. Untuk kamu, ya, wanita yang menonton, di sini ada dua wanita, ya. Penglibatan dua wanita dalam hubungan ini yang menyebabkan perpisahan, ya. Untuk kamu lelaki yang menonton, ini bermaksud lain, ya. Saya akan bacakan sebentar lagi, ya. Di sini kita ada The World, ya. Capricorn sangat kuat di sini. Bottom of the deck kita ada Queen of Wands, seorang lagi wanita. Ini saya lihatkan penglibatan seorang wanita tua di sini, ya. Penglibatan seorang wanita tua, saya dapat merasakan ada energi seorang tua di sini, especially ibu, ya. Mungkin mak mertua, ibu, ya, hadir di sini, yang juga merupakan, maksud saya, ya, saya akan berterus terang, ya teman-teman, maafkan bahasa saya, tapi saya lebih jujur dalam pembacaan, ya. Kalau bacaan ini positif, saya akan katakan, negatif juga akan saya katakan, sebab saya rasakan kamu viewers saya berhak untuk mengetahui, ya. Bila ada keluar energi The Wands di sini, Queen of Wands ini merupakan seorang perempuan tua, ya. Saya dapat merasakan ada penglibatan seorang wanita tua, sama ada ibu ataupun ibu mertua di sini, yang merupakan dynamite explosion, ya. Bila mungkin beberapa di antara kamu yang tinggal dengan ibu mertua atau ibu di sini yang menyebabkan perhubungan ini terpisah. Sangat kuat di sini. Kadang-kadang teman-teman, mungkin yang menantu dan mertua cannot get along, ya. Perempuan ni sangat kompleks, ya teman-teman. Perempuan wanita ni sangat kompleks jiwanya, ya. Saya bukan di sini untuk menghakimi kamu, tetapi memang ada penglibatan seorang ibu di sini, sama ada ibu kamu ataupun ibu mertua, yang menyebabkan hubungan ini berpisah, teman-teman. Sebab ada bunyi-bunyi daripada si dia ini, si ibu ini, kepada telinga anaknya, ya. Itu ada energi itu di sini. Dan untuk kamu wanita yang menonton, memang ada penglibatan wanita lain di sini, ya. Untuk lelaki yang menonton, di sini kamu mengelamun. Kamu adalah seseorang yang masih bercita-cita untuk mempunyai wanita lain, sebab kamu ada desire itu di sini, ya, yang menyebabkan kamu harus akui kamu memang ada ketertarikan kepada wanita lain, yang menyebabkan kamu dan si dia, wanita ini, terpisah. Kamu sesuaikan dengan kondisi kamu, ya. Seperti saya katakan tadi, saya bukan di sini untuk menilai kamu atau menghakimi, ya. Tugas saya untuk membaca kad. Okey teman-teman, di sini, ya teman-teman, barisan kedua taburan kad di sini, seseorang ini yang telah berpisah dengan kamu ataupun energi kamu dihadapkan kepada sebuah pilihan. Dan of course pilihan itu ialah perpisahan, ya. Bila dihadapkan kepada sebuah pilihan, kamu boleh melihat di sini, kad pertama di sini, ya. Seseorang yang melambai, ya. Saying goodbye, ya. Seseorang lagi telah pergi, meninggalkan, ya. Kamu boleh melihat dengan jelas di sini, ya teman-teman. Ini melambangkan perpisahan, ya. Dihadapkan kepada sebuah pilihan dan telah mengambil keputusan untuk meninggalkan hubungan ini, ya. Memang ada energi mertua atau ibu di sini yang mungkin tinggal dengan kamu sebelum ini, yang telah mengakibatkan hubungan ini terpisah. Mungkinkah pengaruh-pengaruh yang kurang baik, ataupun kamu sesuaikan dengan kondisi kamu, teman-teman. Saya tidak mahu berkata apa-apa, ya. Itu energi yang tertarik di sini. Okey teman-teman, apa yang saya lihat, ya, di sini, ya teman-teman, ya, walaupun kamu dengan dia sudah berpisah, ya, karakteristik saling memberi, saling menjaga hati masing-masing masih wujud di sini, ya. Dan saya juga dapat melihat
Kamu merupakan, kalau kamu wanita yang menonton di sini, kamu adalah seorang wanita yang sangat-sangat pandai menjaga diri ya, dan kamu mementingkan anak-anak kamu di sini, sangat pentingkan anak-anak kamu di sini. Walaupun itu yang menyebabkan kamu menangis setiap malam ya, bukan saja sebab pasangan kamu telah pergi, tetapi sebab kamu mementingkan anak-anak kamu, kebahagiaan anak-anak kamu. Saya dapat rasakan kalau kamu wanita yang menonton, kamu sangat menyayangi anak-anak kamu di sini. Dan bila melihat anak-anak kamu mencari ayahnya ya, kamu rasa sangat sedih. Kamu seolah-olah tidak dapat menerima perpisahan ini ya. Kamu berasa kenapa harus berlaku sedemikian, sebab di tahap awalnya hubungan ini sangat bahagia ya. Dan juga kamu walaupun sedemikian, kamu sangat bersabar ya, pasrah, bersabar, dan kamu seorang wanita with dignity. Kamu sangat menjaga harga diri kamu ya, dan you are a strong woman, wanita yang kuat, yang kamu tahu bagaimana untuk berdiri atas kaki kamu tanpa bergantung dengan orang lain. Kamu wanita yang sangat hebat. Kamu kalau seorang sosok ibu di sini, kamu bukan sosok ibu yang baik, kamu sosok ibu yang hebat. Ya, saya emphasize ya, kamu seorang sosok ibu yang sangat hebat. Please know that ya. Ambil sisi positif itu dan kuatkan diri kamu. Teman-teman, di sini kita ada card the Fool. Aquarius sangat kuat di sini. Saya tidak tahu teman-teman, kamu dan dia ya saling menjaga hati masing-masing. Cuba memproteksi hati masing-masing. Mungkinkah seseorang ini masih berharap untuk kembali ke dalam hubungan ini dan ingin membuka lembaran baru bersama kamu. Walaupun si dia ini tidak tahu apakah yang akan berlaku ke depannya. Apakah kalau dia datang balik, hubungan ini akan lebih baik ataupun masih stagnan, sama, masih ada cabaran dan rintangan. Dia tidak tahu, teman-teman. Tetapi ada keinginan untuk kembali membuka lembaran baru bersama kamu. Ada keinginan itu. Dan saya juga dapat merasakan beberapa dia di sini yang telah melukai hati kamu ya, the one that hurt you. Dia tidak sedar teman-teman. Ada sikap bodohnya di sini. Dia tidak sedar yang dia memang banyak menyakiti kamu. Seolah-olah kesalahan itu tanpa disengajakan oleh si dia. Ya teman-teman, itu yang saya rasakan di sini. Dan seseorang di sini dan kamu banyak mengelamun ya. Banyak mengelamun mimpi ya, seperti gadis di sini, lihat ya. Ini mungkin energi kamu ataupun si dia saling bermimpikan satu sama lain, mengelamun. Masih memikirkan, mengenangkan masa-masa indah. Teman-teman, bila keluar kad ini satu pun dah cukup ya teman-teman. Soalannya, apakah dia masih merasakan rasa cinta itu kepada kamu walaupun sudah ada perpisahan, sama ada perpisahan yang baru ataupun sudah lama? Jawapannya very jelas ya teman-teman, ya. Seseorang itu tidak akan mengelamunkan kita kalau tidak ada rasa cinta. Cinta kepada kamu, cinta kepada anak-anaknya. Cinta itu masih ada. Kepada kamu yang single, yang berpisah, yes, jawapan dia yes. Cinta itu masih wujud. Walaupun berpisah sebab perbezaan agama, perbezaan jarak, perbezaan kepercayaan, perbezaan umur ya, cinta itu masih ada. Ya, masih lagi mengelamun di sini teman-teman ya. Dan di sini teman-teman, di sini kita ada Queen of Cups ya. Sebuah cinta yang sangat sepatutnya, sebuah cinta yang sangat setia ya. Sebuah cinta yang sangat subur di sini ya. Sebab kamu merupakan seorang yang sangat penyabar ya. Tetapi telah berlakunya perpisahan di sini ya. Okey teman-teman, di sini kita ada card the World. Saya akan emphasize card Queen of Cups later ya. The World di sini melambangkan ada beberapa di antara kamu ya yang LDR, long distance relationship, berjarak ya, yang menyebabkan perpisahan. Ada gambaran seseorang ini harus keluar kota ya, keluar daripada kota, pergi ke tempat yang agak jauh untuk bekerja, yang telah menyebabkan perpisahan. Dihadapkan kepada sebuah pemilihan di sini ya, kat pertama tadi ya, sama ada dia harus tinggal ataupun pergi disebabkan kerjaya dan pekerjaan ya. Dan ini telah menyebabkan perpisahan yang sangat menyakitkan ini kerana perlu keluar bekerja ya. Teman-teman, kamu sesuaikan, banyak energi yang ditarik di sini ya. Kamu sesuaikan, walau apapun readingan hari ini ya, seseorang ini masih berpegang dan masih mengenang kepada selingkar kasih kamu ya. Kasih kamu itu masih dipegang ya. Di sini juga melambangkan seseorang yang memerlukan waktu ya. Perjalanan ini ya, sebab ini kad terakhir yang terbuka di sini. Kalau kita nak tahu ya, apakah ending hubungan ini ya, tiada ending lagi ya teman-teman. In fact, akan ada satu mula yang baru ya. Sebab ini adalah penamatan sebuah kitaran ya. Akan ada bab baru yang bermula dalam hubungan ini. Seperti saya selalu terapkan dalam video-video saya yang lain.
Setiap berlakunya sesuatu yang tidak baik, pasti ada rahmat di sebaliknya. Selalu harus bersikap positif dan akan ada satu bab baru ya yang akan terbuka untuk kamu dan dia dalam hubungan ini. Jangan lihatkan perpisahan, sakit hati ya, tangisan itu hanya akan berlaku untuk selama-lamanya. No ya teman-teman, tidak. Ini hanyalah dugaan, test daripada Tuhan ya. Selalunya perkara ini berlaku untuk to test your relationship further, untuk menguji kekuatan fondasi hubungan ini. Apakah asas ini mudah dipecahkan, akan dilanjutkan ataupun maksud saya tu kan macam apakah ia akan dihancurkan sepenuhnya. Mungkin ini hanya stage 1 ya, belum dihancurkan sepenuhnya. Mungkin ini hanyalah test ya untuk hubungan ini, untuk diperkukuhkan lagi. Bila kita ada cabaran dalam hubungan, masing-masing akan bersikap lebih matang dalam mengatasi masalah dalam hubungan. Kamu harus berfikiran positif di sini ya teman-teman. Cut the world ini menunjukkan segala possibility. Segala possibility yang ada. Possibility itu apa teman-teman? Kemungkinan. Segala kemungkinan baik yang akan berlaku. Itu maksud saya. Kuatkan semangat kamu teman-teman ya. Ada harapan dalam hubungan ini. Okey teman-teman, tadi bottom of the deck di sini kita melihatkan penglibatan seorang lagi ya, orang tua di sini ya. Sama ada ibu mertua ataupun ayah mertua ya. Saya terapkan ya, ayah mertua atau ibu mertua yang menyebabkan. Tapi saya lebih merasakan ibu ya. Seorang ibu ataupun ibu mertua di sini. Okey teman-teman, dan juga di sini kita ada Four of Wands ya. Memang ada ya kewujudan keluarga bahagia ya dari tahap mulanya. Sama ada kamu yang berpasangan, sudah bernikah ataupun single, memang daripada tahap awalnya sangat bahagia ya. Saling cinta, mencintai yang sangat kuat. Cinta yang sangat utuh di sini ya. Kamu dengan dia dilibatkan. Okey, di sini kita ada card the Wheel of Fortune ya. Sagittarius sangat kuat di sini. Teman-teman, kamu dengan dia memang ada ikatan takdir. Dan sekarang ini kamu dengan dia saling pasrah ya, saling pasrah kepada takdir. Saling menyerah, seolah-olah terlalu lelah ya. Sebab sini kita ada Nine of Wands dan Nine of Sword dan Ten of Sword ya. Dan beberapa di antara kamu memang rasa terhianati di sini ya. Ada pengkhianatan, rasa terhianati sebab terpaksa berpisah di sini ya. Ada kekitaran ya, akan ada detik penentu dalam hubungan ini. Detik penentu itu masih berjalan teman-teman ya. Cut the world di sini menunjukkan kemungkinan possibility yang ada, akan ada permulaan bab baru dalam hubungan ini. Sebab ini sudah akhirnya sebuah kitaran ya teman-teman. Di sini juga seseorang ini ya, dia agak sukar ditebak ya, karakteristik dia sukar ditebak, tetapi akan ada satu perubahan ya, akan ada sebuah perubahan di dalam hubungan ini. Beberapa di antara mereka, si dia ini masih mengharapkan kesempatan kedua atau kesempatan ketiga. Ini depends on you ya, berapa peluang yang kamu ingin berikan kepada dia. Kalau kamu rasa hubungan ini bukan toksik teman-teman, dan kamu seorang yang sangat memaafkan orang lain, kamu boleh consider ya, berfikir semula, sebab melibatkan kanak-kanak di sini ya. Kalau kamu rasa hubungan ini toksik dan tidak berbaloi untuk kamu consider, dan lepaskan, pasrah ya teman-teman. Keputusan akhir itu di tangan kamu teman-teman. Okey, di sini kita lihat lagi teman-teman, kita ada Nine of Cups ya. Memang ada kepuasan emosi di sini ya. Beberapa di antara kamu telah pun hidup independen ya. Selepas perpisahan ini, saya lihatkan beberapa di antara kamu telah sangat berjaya dari segi kerjaya dan dapat berdiri di atas kaki kamu sendiri ya. Dan kamu merupakan seorang yang very good career person yang dilihatkan oleh seseorang yang meninggalkan kamu di sini. Dia telah dapat melihat perubahan itu pada diri kamu. Sebagai contoh, katakanlah si dia ini lelaki, kamu wanita yang tinggalkan. Sekarang ini si dia ini dapat melihatkan kemajuan ya, daripada diri kamu. Daripada sisi appearance, kamu semakin cantik, semakin berjaya, semakin berkemampuan, dan kamu tidak lagi terlihat bergantung kepada si dia. Walaupun ya daripada sisi emosi jiwa kamu masih sayang, masih ada codependency, tetapi daripada segi luaran pekerjaan, kamu tidak lagi bergantung kepada si dia, dan dia dapat melihat perubahan, kemajuan itu kepada diri kamu. Teman-teman, apabila ini terjadi, secara tidak langsung, law of attraction come in ya. Maksud saya bagaimana teman-teman? Bila kamu dah mula independen, mandiri ya, bila kamu bersikap lebih yakin ya, sebab kamu dah melalui kesusahan, kesedihan daripada perpisahan ini yang telah membuatkan kamu menjadi seorang yang lebih kuat. Ini secara otomatis akan menarik opposite attract ya, akan menarik si dia, opposite sex ya, yang dia akan datang semula meminati dan mengejari kamu. Ini menerangkan ya,
salah satu sebab menerangkan mengapakah si dia di sini masih mengenang dan berpegang kepada cinta ini walaupun cinta ini telah selesai. Ya, teman-teman, kita lihat lagi bottom of the deck di sini ya. Saya tak akan menarik lagi teman-teman, ini yang terakhir ya. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5 bottom of the deck di sini. Dan di sini kita melihatkan the Empress ya. Energi Taurus juga hadir sangat kuat ya, melihatkan cinta yang akan bertumbuh. Okey, di sini ada dua sisi teman-teman. Untuk kamu yang telah berpisah ya, dari sisi yang lain ya, akan ada pertumbuhan cinta baru ya. Sebab kita ada card the Fool di sini. Mungkin ada seseorang yang telah approach kamu akan ada juga cinta baru ya. Dan juga cinta lama dari seseorang ini ya. So kamu dihadapkan kepada dua pilihan. Sama ada untuk menerima semula si dia atau menerima cinta baru ini. Teman-teman, saya tidak dapat memprediksikan future ya. Sebab kalau saya dapat prediksikan future kamu, lebih baik saya prediksikan future saya, teman-teman. Saya harus bersikap adil di sini. Kata putus itu di tangan kamu. Tetapi di sini energi mengatakan memang akan ada cinta baru dan cinta lama yang semakin bertumbuh. Kamu dihadapkan dengan dua pilihan. Berbijaksanalah ya dalam menanggapi dan berbijaksanalah dalam membuat sebuah keputusan. Jangan gunakan sisi emosi, tapi gunakan intelek kamu di sini ya. Gunakan fikiran logik kamu. Saya akan biarkan kad-kad yang bottom of the deck sini terbuka supaya kamu dapat lihatkan ya. Tetapi daripada tahap awal ya, percintaan ini memang sangat baik ya teman-teman ya. Tetapi memang akan ada cinta baru. Persoalan tadi daripada taburan kad 2 ya. Kad kedua, adakah seseorang yang berpisah dengan kamu masih mencintai kamu? Jawapannya ya. Dia masih berpegang dan masih mengenang. Sebab kebaikan kamu di sini is very extraordinary. Kamu adalah seorang perempuan yang extraordinary, seorang keibuan yang hebat, ya. Dan di sini dia merasakan itu sekarang. Mungkin masa kamu dengan dia berpisah ya, masing-masing belum matang. Tidak ada, because ini ada energi kanak-kanak ya, kebudak-budakan. Masing tidak matang dalam fikiran. Tetapi selepas beberapa waktu ya, mungkin beberapa tahun kebelakangan, masing-masing sudah matang dalam fikiran dan menyedarkan perpisahan ini was such a great mistake. Ya, dia dan kamu ya masing-masing menangis di sini ya, masih lagi menangis. Tidak kiralah perpisahan itu berapa lama. Okey teman-teman, kita akan melihatkan apakah yang akan berlaku ke depannya dengan seseorang ini ataupun cinta baru kamu, apa yang diharapkan ya. Kamu cuba fokuskan dengan sesiapa yang kamu ingin fokuskan di sini, sama ada ini cinta lama kamu ataupun cinta baru kamu. Fokuskan hanya kalau boleh seorang untuk menarik energi dengan lebih tepat. Apakah yang akan berlaku ke depannya dengan seseorang ini ya. Kita lihat ya teman-teman. Wow, di sini I like you ya. Masih ada rasa suka ya, sama ada cinta baru ataupun seseorang yang telah berpisah dengan kamu. I like you, masih menyukai kamu di sini ya. Dia masih meminati kamu di sini walaupun cinta ini telah terlerai ya teman-teman. Kita lihat lagi. Wow, ada love ya. Masih ada perasaan cinta. I like you dan di sini ada love ya teman-teman. Masih ada kegairahan, masih ada semangat dan perasaan cinta di sini. Kita lihat lagi teman-teman. Wow, kamera ya. Seseorang di sini ya mungkin masih lagi menyimpan gambar-gambar lama kamu ya. Dan bila dia free, bila ada masa, dia masih melihat kepada gambar-gambar ini. Masih lagi mengenang ya. Mengenang dan berpegang kepada cinta. Walaupun cinta ini telah terpisah ya. Masih mengenang, masih menyimpan gambar-gambar itu, sama ada gambar-gambar lama ataupun gambar di dalam handphone ya. Dia masih berpegang kepada gambar-gambar itu. Di sini girl talk ya. Beberapa di antara kamu yang dihadapkan kepada pilihan telah keluar di sana mencari teman-teman, lingkungan pertemanan untuk memberikan pendapat. Sama ada kamu harus mengambil kembali seseorang yang telah berpisah dengan kamu, menerima semula ataupun menerima cinta baru. You are in the state of confusion ya. Kamu confused di sini ya. Confusion. Tidak tahu apa yang harus kamu, keputusan apa yang harus kamu ambil di sini. Itu yang saya lihatkan. Teman-teman, kita akan lihat daripada angel answer. Apakah nasihat malaikat pelindung di sini untuk kamu dalam krisis ya yang sedang kamu hadapi ini? Bagaimana untuk mengatasinya? Apakah nasihat malaikat pelindung leluhur kamu untuk kamu ambil, untuk kamu perbaiki? Apakah yang harus kamu lakukan dalam sebuah pemilihan? Meditation bring answer ya. Banyak bermeditasi ya. Cari tempat yang kamu boleh pergi untuk menenangkan fikiran. Mungkin pergi ke sebuah tasik ya, tepi pantai, tempat yang tenang, yang kamu rasa sangat tenang ya, tempat kesukaan kamu ya. Pergi bersantai, menenangkan fikiran dan cuba bermeditasi.
possibly ya, berada dalam keadaan keseorangan ya di sini, supaya kamu dapat menerima message daripada malaikat pelindung kamu. Bila kamu berseorangan jauh daripada teman-teman, kamu akan dapat menerima, sebab kata-kata ini akan datang dalam intuisi kata hati kamu ya teman-teman. Okey, di sini kita ada meditation bring answer ya. Banyak bermeditasi, banyak berdoa ya teman-teman. Kita lihat lagi. Sebab kamu ialah sosok keibuan yang hebat ya, wanita yang sangat baik di sini. Dan kalau kamu ialah seorang lelaki, kamu memang baik, boleh diharapkan, boleh diandalkan, seorang yang sangat bertanggungjawab. Di sini kita ada sukses, akan ada kejayaan ya teman-teman. Malaikat pelindung mengatakan akan ada kejayaan di masa depan ini ya. Akan ada sebuah kejayaan ya, sama ada career ataupun hubungan ya, kejayaan dalam segalanya ya yang kamu lakukan. Sebab kamu telah mengatasi rintangan ini ya. Kesedihan ini telah pun lalu ya. Even this shall pass ya teman-teman, dah berlalu dan kamu akan ada lembaran baru ya, cut the fool tadi. Wow, beberapa di antara kamu dinasihati oleh malaikat pelindung untuk tunggu ya. Saya dapat rasakan tunggu momen yang tepat. Jangan terlalu terburu-buru dalam membuat keputusan. Kalau kamu dihadapkan kepada sebuah pemilihan ya, jangan terburu-buru. Wait ya, tunggu ya. Malaikat pelindung menyuruh kamu jangan membuat keputusan yang mendadak. Ya, jangan buat keputusan terburu-buru. Tunggu ya, tunggu kepada momen yang tepat. Bottom of the deck di sini. Wow, communicate clearly. Jika kamu ada berjumpa dengan si dia, cuba berkomunikasi ya dengan secara heart to heart ya. Terus terang. Jangan cuba sorok-sorok ya, sebabkan egois ya. Jangan ada sikap itu. Cuba berterus terang. Khususnya untuk kamu yang mempunyai anak-anak, fikirkan anak-anak ya teman-teman. Anak-anak ini adalah anugerah Tuhan kepada kita ya. Sama ada hubungan ini berakhir dengan baik ataupun tidak, sama ada kamu berakhir dengan seseorang ini ataupun tidak, anak-anak itu adalah anugerah Tuhan. Fikirkan itu ya teman-teman. Baik teman-teman, saya akan buka beberapa initial di sini untuk kamu. Kita lihatkan ya, sama ada initial seseorang ini yang masih memegang kepada selingkar kasihmu ya, ada di sini ataupun tidak ya. Saya akan buka. Teman-teman, di sini kita ada P, ada huruf D, ada huruf M, ada huruf H, ada huruf T, ada huruf S, ada huruf E, ada huruf X. Yang memang ada energi mantan di sini ya. Bekas tunangan, bekas kekasih, bekas isteri, suami ya, mantan ada di sini. Huruf Z, huruf F. Teman-teman, saya akan buka lagi. Kalau boleh saya akan ambil lagi 3 ya teman-teman. Okey, kita ada 3 di sini. Ada huruf A, ada huruf I. Saya hanya mendengarkan kata hati ya, skrin saya harus membuka lebih. Okey, saya tidak akan membuka lagi. Kita ada P, D, M, H, T, S, E, X, Z, F, A, I, R. Teman-teman, huruf terakhir ya, air. Dalam bahasa Inggerisnya, air, udara. Teman-teman, banyakkan meminum air. Untuk kamu yang kurang minum air, try to hydrate yourself ya. You are dehydrated ya. Kamu kekurangan air, kekurangan udara. Keluar ke sana, keluar di luar sana, ambil angin. Meditasi ya untuk mendapatkan kata-kata putus daripada malaikat pelindung yang boleh menasihati kamu kepada pembaikan hubungan ini. Ya teman-teman, ini adalah initial dia. Sekiranya initial itu tidak ada, jangan dipaksakan ya teman-teman. Asalkan readingan ini resonate, bergema dengan hati kamu. Baik teman-teman, saya berharap kamu semua telah terhibur dengan bacaan hari ini dan saya memohon maaf sekiranya ada sebarang kesilapan dari segi tutur kata dan penyampaian saya. Senantiasa bersemangat, love all, serve all and have faith in whatever you do. Salam sayang dari saya and I will see you guys in my next video. Bye, take care, God bless.